Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 170 Pilihan Sumber Prinsip Dunia. Setengah tahun berlalu dengan cepat dan tempat ini sangatlah luas. Luasnya hampir mencakup setengah dari benua dan banyak orang yang mendapatkan keberuntungan mereka. Yao Wu, Liu Xuang, Cai Ying dan Yun Zi pergi ke inti benua. Di sana mereka melihat jurang yang sangat dalam namun tidak ada satupun bis yang berkeliaran di sana. Mereka dapat merasakan kekuatan sumber prinsip dari dalam dan tanpa pikir panjang mereka berempat masuk. Sampainya mereka di dasar Cai Ying membuat pencahayaan dan ada sebuah lorong yang dapat mereka lewati. Sepertinya kita sudah dekat dengan tujuan kita. Mari masuk, kata Yao Wu dengan santai dan mereka bertiga mengikutinya. Pada akhirnya mereka mencapai sebuah ruang yang sangat besar. Di depan mereka terdapat sebuah bola yang memancarkan kekuatan yang luar biasa. Jiwa mereka berempat seolah ditarik dan mereka semua hanya bisa terkejut. Yun Zi mengusap keringat di dahinya dan berkata, siapapun yang dipilih oleh sumber prinsip ini tidak akan menjadi masalah. Mari kita lakukan metode pemurnian yang sudah suami kita ajarkan. Mereka semua mengangguk dan siapapun yang berhasil di antara mereka maka tidak perlu iri atau diperdebatkan. Untuk manfaatnya mereka sama sekali sulit untuk memahaminya. Jadi setidaknya mereka akan mencoba yang terbaik satu sama lain. Kekuatan jiwa yang halus dari mereka berempat mencoba untuk berkomunikasi dengan sumber prinsip dunia. Mereka berempat dapat merasakan aliran panas di dalam tubuh mereka. Namun aliran panas itu terasa sangat nyaman dan mereka merasa kalau ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengan mereka. Perasaan ini seolah seorang anak kecil yang meminta perhatian lebih dari mereka. Sekarang kebenaran dari perkataan Hansen sudah sepenuhnya terjawab. Sumber prinsip ini memiliki kesadarannya sendiri dan karena dunia ini terbilang masih baru terbentuk kesadarannya tidak lebih dari sekedar anak kecil. Bola cahaya itu bersinar sangat terang dan setelah beberapa hari perlahan ukurannya mulai menyusut. Perlahan bola itu terbang dan masuk ke dalam tubuh Cai Ying. Mereka bertiga membuka matanya dan menghela nafas. Cai Ying tenggelam dalam pemurniannya dan sama sekali tidak menghiraukan apapun. Dirinya sadar bahwa sumber prinsip dunia sudah memilihnya. Namun sekarang apa yang dia lihat adalah sebuah peradaban di mana sumber prinsip itu terbentuk. Sepertinya di antara kita Cai Ying yang lebih pantas untuk memurnikannya, kata Yao Wu yang tersenyum puas. Benar sekali. Dia memang tidak memiliki jiwa bela diri yang kuat seperti milik kita. Namun sepertinya fisik khusus jauh lebih hebat, kata Yun Zi dengan jujur. Lalu biarkan Cai Ying memurnikannya dengan tenang. Kita sudah tidak dibutuhkan lagi di sini dan tidak ada bahaya sama sekali. Selama Cai Ying tetap mengikuti metode yang diberikan suami kita maka seharusnya semuanya akan baik-baik saja. Liu Xuang berdiri dan mereka bertiga segera keluar untuk tidak mengganggu Cai Ying. Awalnya mereka semua ragu tentang fisik khusus Dao Pedang. Namun sejak awal memang di antara mereka berempat Hansen selalu memuji Cai Ying seolah dirinya memang terlahir berbakat menjadi kultivator pedang. Terlepas Cai Ying adalah yang termuda di antara mereka tapi bakatnya sangatlah hebat. Cai Ying dengan cepat dapat menyusul Liu Xuang dan Yun Zi serta mengimbangi kecepatan kultivasi Yao Wu. Sangat jelas bahwa bakatnya adalah kelas tertinggi dan tidak salah jika Hansen membawanya serta mengajarinya dengan sukarela dulu.
Di sisi lain Cai Ying terus berkultivasi dan mendapatkan pencerahan tertinggi. Semua atribut yang dia miliki menjadi lebih kuat seolah melompat ke tingkat pemahaman yang sempurna. Namun apa yang mengejutkannya adalah dia dapat melihat dunia ini lebih jelas seolah itu merupakan bagian dari dirinya. Segala macam kehidupan dapat dia rasakan bahkan sekalipun itu di sudut sekalipun dia dapat menemukan apapun. Namun sumber prinsip dunia membutuhkan banyak waktu untuk benar-benar menyatu dengan dirinya. Jiwa bela diri Cai Ying yang awalnya hanyalah sebuah pisau kecil berubah menjadi sebuah pedang dengan corak cahaya. Sekarang dia hanya bisa duduk diam dan fokus menunggu semuanya selesai. Cai Ying tidak tahu berapa lama dia akan masuk dalam kondisi seperti ini. Namun karena dia dapat melihat segalanya maka dia akan menjadi pengamat sekaligus menemukan harta yang benar-benar berguna untuk yang lainnya. Setidaknya dia akan mendapatkan harta yang berguna untuk para saudarinya. Hanya dengan sumber prinsip dunia Cai Ying sudah mendapatkan manfaat yang besar. Jadi setidaknya dia akan menggunakan ini semua untuk kebaikan mereka. Tentunya Cai Ying juga merasa sangat puas karena dia dapat memenuhi keinginan Han Sen. Dia tidak tahu apa yang akan Han Sen lakukan namun dia siap untuk bekerja sama bersama dengannya. Episode sebelumnya. Bab 169 Pemecahan Masalah. Episode berikutnya. Bab 171 Iblis Sura. Bab 171 Iblis Sura. Han Sen terus melangkah ke depan dengan sangat tegas. Dalam 1 tahun ini dia sudah melampaui batasannya sendiri dan menerobos tahap akhir alam virtual. Kekuatan tubuh fisiknya dan jiwanya bahkan melampaui tingkatannya dan akhirnya Han Sen dapat melewati semua. Sebuah pohon anggur yang tingginya hanya 1 meter mengeluarkan pancaran energi yin dan yang. Jika Han Sen dapat memurnikan harta ini mungkin fondasinya akan meningkat. Segera Han Sen mengambilnya terlebih dahulu dan akan memurnikannya nanti ketika dia kembali. Kekeke. Gelombang cahaya merah melesat dengan tajam ke arah Han Sen. Han Sen menyipitkan matanya dan berbalik. Ki alam yang tebal membentuk pelindung ki yang menahan cahaya merah itu. Han Sen dipaksa mundur beberapa langkah dan terlihat kesal mendapatkan serangan tiba-tiba. Langkah kaki yang sangat kuat disertai aura yang mengerikan perlahan menunjukkan dirinya. Han Sen tidak bisa menahan ekspresi terkejut dan tersenyum puas. Iblis Sura. Aura Han Sen meledak dan dia tidak sabar untuk mengetes kemampuannya. Permukaan kulit berwarna merah darah. 2 tanduk yang tajam dan Demon Ki yang sangat kuat seolah sebanding dengan alam Dao Fusion. Selain itu Iblis Sura dikenal sebagai mesin pembunuh ras iblis. Iblis Sura tidak memiliki akal namun ahli dalam bertarung sekaligus hanya rasa haus darah yang ada di kepala mereka. Kebanyakan ras iblis hanya akan menangkap yang umurnya masih muda dan membudidayakannya sebagai kekuatan tempur yang tidak takut mati. Walaupun Iblis Sura yang di depannya ini masih sangat muda dan belum sempurna, tapi kekuatannya sudah cukup untuk bersaing dengan Han Sen. Iblis Sura tertawa dengan gila dan melesat ke arah Han Sen dengan penuh rasa haus darah. Han Sen juga tidak ingin kalah dan segera menerjangnya dengan brutal. Tangan Han Sen berubah menjadi cakar naga dan cakar Iblis Sura juga tidak kalah hebatnya. Benturan di antara kedua serangan mereka menciptakan dengungan yang sangat keras. Tanah di sekitar mereka hancur dan aura mereka bersaing dengan ganas. Lengan kanan Iblis Sura hancur dengan mudahnya di bawah cakar naga yang kuat. Darah menyembur dari lengannya dan Iblis Sura sama sekali tidak terlihat kesakitan sedikit pun.
Fondasi yang dimiliki Hansen membuatnya dapat bersaing dengan kultivator alam Dao Fusion. Di tingkatan yang sama Hansen sama sekali tidak terkalahkan sama sekali. Entah itu perbandingan kekuatan fisik ataupun kekuatan jiwa, keduanya memiliki pencapaian yang luar biasa. Bahkan setelah lengannya hancur sekalipun iblis ini sama sekali tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Sungguh seperti reputasinya bukan hanya omong kosong, kata Hansen dengan sedikit kekaguman. Hansen mengayunkan tangannya dan bilah angin hitam yang dilapisi petir emas melesat ke arah iblis Sura. Demon Ki yang ganas meledak dan iblis Sura itu menghindar. Kekuatan penghancur angin petir Hansen membuat tanah berguncang dan sepertinya Hansen harus segera mengakhiri pertarungannya lebih awal. Mata Hansen bersinar dan jiwa naga surgawi keluar dari dalam tubuhnya. Jiwa naga surgawi melesat ke arah iblis Sura dengan tekanan aura yang sangat menekan. Iblis Sura tidak memiliki kesempatan untuk bergerak dan jiwa naga surgawi menelannya secara atuh. Tubuh iblis Sura terlahir dengan banyak spiritualitas dan hampir semua iblis memiliki spiritualitas yang jauh lebih unggul dari ras lainnya. Selama itu baik untuk perkembangan jiwanya, maka Hansen tidak akan peduli untuk memurnikannya melalui jiwa kegelapan yang menyatu dengan jiwa naga surgawi. Aku berharap akan mendapatkan pertarungan yang dapat memaksaku sampai batasanku. Namun sepertinya hanya kultivator alam Dao Fusion sajalah yang mampu bertarung denganku, kata Hansen dengan sedikit kekecewaan. Hansen melihat dinding tanah yang sangat tinggi di depannya. Segera dia melompat ke atas langit dan memanjat dinding itu. Sesampainya di puncak, Hansen dapat melihat pemandangan yang mengagumkan di depannya. Lautan api yang membentang sangat luas terasa sangat panas. Bahkan dirinya sekalipun yang terintegritas dengan api milik Liu Suang dapat merasakan sensasi panas yang menyengat tubuhnya. Api yang luar biasa kuat. Sepertinya ada kultivator hebat yang bertarung di tempat ini. Bahkan aku bisa merasakan kekacauan yang bercampur di dalam api hitam ini. Datang kemari adalah pilihan yang tepat. Karena aku tidak perlu khawatir dengan api ini, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk memurnikannya. Hansen melepas cincin ruang miliknya dan menyimpannya di tempat yang aman. Tanpa pikir panjang dia melompat ke dalam lautan api dan tubuhnya merasakan sensasi panas yang terbakar. Semua pakaian yang ada di tubuhnya hancur dan Hansen perlahan menyerap semua api hitam masuk ke dalam semesta kecil di dalam tubuhnya. Dia tidak akan melewatkan sumber daya langka seperti ini dan walaupun sakit setidaknya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Episode sebelumnya. Bab 172 Kedatangan orang yang tak terduga. 4 tahun sudah berlalu dengan sangat cepat dan di sisi lain di tengah lautan sebuah retakan ruang yang besar perlahan mulai terbentuk. 10 orang keluar dari dalam retakan ruang dan ekspresi mereka terlihat sangat pucat. Salah satu dari mereka menciptakan sebuah pilar batu dan masing-masing dari mereka mulai menelan pil roh. Mereka adalah orang yang berasal dari alam mistik dan berasal dari sekte daun gugur. Pemimpin mereka adalah Tujiu yang memiliki basis kultivasi tahap akhir alam Dao Fusion. Sisanya hanya para murid jenius yang berada di tahap awal. Tujiu berdiri dan berkata, dunia fana ini memang benar-benar yang terburuk. Tapi mengapa aku merasakan aura langit dan bumi di satu arah? Kalian semua berdiri dan kita akan pergi memeriksanya. Mereka semua berdiri dan segera pergi untuk memeriksanya. Semakin mereka mendekat ke arah sumbernya, mereka melihat keajaiban yang luar biasa dengan terbentuknya dunia langit dan bumi.
Namun Tujiu merasakan kalau dunia langit dan bumi ini tidak bisa mereka masuki. Hanya ada dua kemungkinan sekarang. Yang pertama adalah sudah ada orang yang masuk dan sisanya memang basis kultivasi mereka yang kurang. Tujiu tidak memiliki pemahaman seperti ini mengingat sekte daun gugur hanya kekuatan kelas bawah. Mereka tidak memiliki hak atas sumber daya seperti ini, namun ketika melihat hal ini maka itu akan menjadi keberuntungan untuk mereka. "Siapa kalian semua?" teriak penjaga dengan keras. Tujiu tersenyum dan mengangkat tangannya. Tubuh penjaga itu seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat dan semua penjaga segera bersiap untuk bertarung. Tujiu meremas leher penjaga itu dan berkata, "Semut dunia bawah memang tidak tahu sopan santun ketika melihat orang yang lebih tinggi. Katakan di mana ini sekarang dan apakah ada orang yang sudah masuk ke dalam?" Ini adalah wilayah dari Kekaisaran Pedang. Sudah ada ribuan orang yang masuk ke dunia langit dan bumi. Kemungkinan beberapa bulan lagi mereka akan segera dikirim keluar, kata penjaga itu yang berusaha untuk melepaskan diri. Jadi seperti itu. Tujiu melihat para penjaga yang ada di bawah dan menatapnya dengan tajam. Tekanan jiwa yang sangat kuat menekan mereka hingga berlutut di tanah. Satu persatu tubuh mereka meledak hingga menjadi bongkahan daging. Hanya dengan sedikit kekuatan tekanan jiwa dari Tujiu mereka semua mati di tempat dan tidak ada yang bisa melawan. Seekor semut harus bersikap selayaknya semut di depan kami. Pergi dan katakan kepada pemimpinmu untuk menghadap tuan ini. Jika tidak aku akan membunuh lebih banyak dari ini. Tujiu melemparkan penjaga itu ke bawah dan dia segera berlari dengan ketakutan. Laporan mengenai kedatangan orang-orang asing ini sampai di telinga Guan Lao. Menurut informasi yang dia dapatkan dari mata-mata yang kembali hidup, 10 orang asing itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Guan Lao sekarang sangat bimbang dan tindakan yang mereka ambil sama sekali tidak ramah. Semua penjaga yang ada di sana mati dan hanya menyisakan satu orang untuk mengirimkan pesan. Sekarang Kaisar sedang tidak ada. Kita harus bertahan sebisa mungkin. Mereka tidak datang sebagai tamu melainkan musuh yang tujuannya sepertinya adalah dunia langit dan bumi. Kata Guan Lao dengan jujur. Bertahan. Chang Fen mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kau sangat takut mati? Kita tidak bisa seperti ini terus-menerus. Akan ada banyak nyawa yang hilang ketika semua orang keluar. Jangan lupakan bahwa keempat ratu juga termasuk orang ikut pergi. Bagaimana mungkin kita akan diam saja membiarkan semua ini? Kau biasanya berpikir tenang namun pahamilah sesuatu bahwa waktu masih ada 2 bulan sampai saat semua orang keluar. Memang dalam jangka waktu itu mereka membantai orang sesuka hati mereka. Namun kau harus memahami tingkat kekuatan musuh sekarang. Guan Lao memegang kepalanya dan berkata, kita semua mengabdikan diri kita untuk Yang Mulia Kaisar Han Sen. Hanya dia satu-satunya orang yang mungkin bisa melawan mereka. Aku bukan orang yang takut mati namun aku tidak bisa membiarkan orang yang aku layani bertarung sendirian nantinya. Saat ini pilihan terbaik yang bisa kita ambil adalah meminta bantuan semua ahli alam virtual untuk bertarung sekaligus menunggu Kaisar kembali. Tapi tetap saja ketika semua orang keluar ada atau tidaknya Kaisar nantinya kita semua akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Chang Fen terlihat lemas dan berkata, maafkan aku karena salah paham. Kau sangat benar bahwa kita masih memiliki waktu. Pergi tanpa rencana hanya membawa kita pada kekalahan.
Tujuan musuh juga tidak jelas dan aku akan mengurus semuanya sesuai dengan rencana awal. Episode sebelumnya. Bab 171 Iblis Sura. Episode berikutnya. Bab 173 penghinaan total. Pada akhirnya Chang Fen mengumpulkan Fang Ze, Hong Wen, Chen Mu, Dai Long dan Guan Lao di istana. Mereka semua sangat memahami bahwa kondisi ini mungkin akan sulit untuk mereka. Mengingat kembali dulu Han Sen pernah mengatakan bahwa dunia atas yang disebut alam mistik dan mereka dapat menebak bahwa mereka adalah kultivator dari tempat itu. Fang Ze akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri dan sisanya mereka menunggu kabar dari Fang Ze. Tu Jiu dan yang lainnya sedang menunggu dengan tenang di tepi laut. 1 bulan sudah berlalu dengan cepat dan mereka tidak berniat untuk pergi. Setidaknya ini adalah kesempatan yang sangat langka di mana mereka tidak akan melewatkannya. Tu Jiu melirik ke arah langit dan tersenyum. Raja Semut Dunia Fana akhirnya datang juga. Turun kemari atau aku yang akan menyeretmu dengan paksa. Fang Ze merasakan niat membunuh yang mengerikan. Untuk kali pertama dalam hidupnya hati bela dirinya benar-benar terguncang. Hal ini menandakan perasaan bahaya dari mereka semua dan Fang Ze turun dengan patuh. Fang Ze ini menyapa semua senior. Kata Fang Ze sambil memberi hormat. Semut sepertimu sudah mengabaikan kami sejak lama. Jika bukan karena aku terlalu malas untuk datang kepadamu maka aku sudah membunuhmu sekarang juga. Kata Tu Jiu dengan dingin dan semua murid menertawakan Fang Ze. Mohon maaf untuk masalah itu. Tapi ini bukan wilayah saya. Jika saya tahu senior akan berkunjung maka saya pasti akan menyambut senior dengan baik. Tapi bolehkah saya tahu apakah senior lainnya berasal dari alam mistik? Tanya Fang Ze yang mencoba untuk memberanikan dirinya. Tu Jiu dan yang lainnya sedikit terkejut. Siapa yang memberitahumu tentang tempat asal kami? Apakah kau juga memiliki kontak dengan orang-orang alam mistik? Secara alami saya hanya mendengarkan informasi ini dari kaisar yang merupakan penguasa kekaisaran pedang ini. Orang itu menyebut dirinya adalah kesombongan surgawi Han Sen. Jenius sekaligus orang terkuat di kekaisaran pedang yang basis kultivasinya setara dengan saya. Kata Fang Ze yang mencoba mencari dukungan. Fang Ze sangat berharap kalau nama Han Sen akan menggetarkan hati mereka. Lagi pula kekuatan mereka sudah sangat tinggi dan rencana untuk bertarung sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri. Hahaha. Semua orang tertawa dengan keras setelah mendengar hal ini. Cerita tentang kultivator terkuat di masa lalu yang menyebut dirinya kesombongan surgawi sangat terkenal di masa lalu. Kebenarannya memang benar-benar ada namun sosok kesombongan surgawi sangat dibenci banyak orang di masa lalu. Kesombongan surgawi berasal dari ras manusia dan menduduki peringkat pertama daftar surgawi yang legendaris. Bahkan tidak ada satupun kultivator di alam mistik yang dapat dibandingkan dengannya. Sesuai namanya karakter dari kesombongan surgawi sangat sombong. Pada masa itu dia tidak mau membuat ras manusia menjadi nomor 1 dan tetap acuh tak acuh. Jadi pada saat itu semua ras sangat stabil dan dia menerima banyak kebencian dari ras manusia. Bahkan ada rumor mengatakan bahwa tidak sedikit kekuatan besar ras manusia yang hancur di tangannya. Apapun yang dia inginkan maka dia akan memilikinya seolah alam mistik hanya miliknya seorang. Setelah kematian kesombongan surgawi yang gagal melangkah ke alam immortal menuju keabadian.
Bahkan ras manusia semakin terpuruk karena semua ras saling memperebutkan tahtanya hingga jatuh ke dasar. Walaupun masih ada beberapa kekuatan yang tersisa, namun dominasi ras lainnya jauh lebih kuat dan pada saat itu disebut sebagai era kekacauan besar. Sungguh menggelikan karena ada orang yang berani memakai nama itu. Bawa dia kemari. Aku akan membunuhnya secara pribadi karena kebodohannya yang berani memakai nama kesombongan surgawi. Hari ini aku akan membiarkanmu hidup. Namun jika kau tidak segera membawanya kemari, maka aku akan mencari dan membunuhmu. Tu Jiu menjetikkan jarinya dan menanamkan segel jiwa kepada Fang Ze. Tu Jiu mengerahkan sedikit kekuatan jiwa miliknya dan Fang Ze merasakan sengatan yang menyakitkan seolah jiwanya dicabik-cabik oleh sesuatu. Perlahan Fang Ze mengeluarkan arai teleportasi dan menghilang dari sana. Kemarahan terlihat jelas di wajahnya dan ini adalah penghinaan yang besar. Setelah mereka semua berdiskusi, akhirnya Fang Ze memutuskan untuk pergi sendiri ke benua misterius. Kedatangannya bukan untuk meminta Han Sen untuk bertemu dengan Tu Jiu, melainkan dia ingin Han Sen melepaskan tanda jiwa yang diberikan Tu Jiu dan bertarung dengannya. Pria tidak menerima penghinaan, mereka mungkin dapat mati namun itu jauh lebih baik daripada dihina. Terlebih kemungkinan Han Sen juga tidak mungkin duduk diam saja melihat wanitanya dalam bahaya. Fang Ze yakin bahwa ini akan memicu amarah dari Han Sen dan sekali lagi pertarungan akan meledak. Episode sebelumnya. Bab 172 Kedatangan orang yang tak terduga. Episode berikutnya. Bab 174 Dominasi Han Sen. Ledakan api hitam yang ganas menyembur ke atas langit. Lautan api hitam semuanya sudah diserap dalam tubuh Han Sen dan selangkah lagi dia akan memasuki alam Dao Fusion. Han Sen, keluarlah. Jika kau masih menyibukkan dirimu sendiri maka kau akan menyesal. Teriakan Fang Ze menggema di seluruh tempat itu. Han Sen mengenakan kembali pakaiannya dan penasaran mengapa Fang Ze bisa ada di tempat ini. Segera dia terbang keluar menuju lapisan keempat dan Fang Ze sedang dikejar puluhan bis tingkat virtual. Setidaknya untuk mencapai tempat ini dia pasti bertarung tanpa henti. Kondisinya terlihat berantakan dan dia lari seperti orang yang sedang menyelamatkan hidupnya. Han Sen melambaikan tangannya dan api hitam yang ganas membakar semua bis itu hingga menjadi debu. Fang Ze merasa sangat lega dan terkejut melihat kekuatan Han Sen yang meningkat dengan pesat. Fang Ze ingin mengatakan sesuatu namun tiba-tiba Han Sen sudah muncul di depannya. Dia memegang kepala Fang Ze dan mendesak kekuatan jiwanya. Pecahan jiwa yang tidak stabil keluar dari laut kesadaran ilahi Fang Ze dan semua itu adalah perbuatan Tu Jiu. Hebat. Dapat menghapus tanda jiwa yang aku berikan. Sepertinya orang-orang dunia fana memiliki keterampilan yang menarik. Kata Tu Jiu sambil menatap Han Sen dengan dingin. Kau saja yang seperti sampah. Keterampilan buruk seperti itu kau sudah bangga. Dari kekuatan mana kau berasal? Han Sen berdiri di depan Fang Ze dan memberinya beberapa pil roh. Hanya seorang ahli tahap akhir alam virtual menyebut raja ini sampah. Raja ini berasal dari sekte daun gugur. Apakah kau tahu kami? Tanya Tu Jiu dengan marah. Namun pada dasarnya Tu Jiu adalah orang yang sangat berhati-hati. Takutnya bocah yang di depannya ini memiliki koneksi dengan kultivator alam Heaven di sana. Jika benar maka sekte daun gugur tidak akan bisa mengatasi kemarahannya ke depan. Paling cuma sekte lemah yang hanya bisa sombong di depan orang lemah. Aku tahu apa tujuanmu yang sebenarnya tapi ingatlah ini baik-baik.
Jika kau berani mengacaukan segalanya dan membunuh orang yang tidak bersalah, maka bersiaplah untuk menerima amarahku nanti. Berapapun jumlah kalian, maka aku tetap akan memenggal kepala kalian semua," kata Hansen dengan tegas. "Maka sebaiknya kau cepat datang. Terkadang aku sangat bosan hingga tak sengaja membunuh semut-semut itu. Kau memiliki gelar yang dibenci oleh semua makhluk hidup. Kesombongan surgawi hanya sebuah lelucon." Tujiu tertawa dengan gila. Hansen meninju pecahan jiwa itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Untuk seseorang yang bahkan tidak memiliki kemampuan menguasai alam mistik mengatakan aku sebagai lelucon. Ketika aku benar-benar di hadapanmu, lebih baik kau segera lari sejauh mungkin. Hansen sangat mengerti bahwa kekuatan lawannya kali ini berada di alam Dao Fusion. Namun dia sama sekali tidak takut untuk berhadapan dengan mereka. Hansen memiliki semua harta miliknya yang memungkinkan dirinya untuk menang. "Bagaimana bisa kau tahu kalau dia memberikan cap jiwanya kepadaku?" tanya Fang Ze sambil memegang dadanya. "Persepsiku jauh melebihi apa yang kau bayangkan. Bagaimana rasanya bertemu dengan orang-orang seperti mereka?" tanya Hansen dengan santai. "Sungguh memuakkan. Mereka menganggap kita seperti hewan dan membunuh karena bosan. Dunia ini sungguh sangat luas dan sangat menyedihkan bahwa aku sama sekali tidak berdaya melawan mereka," kata Fang Ze sambil memukul tanah dengan keras. "Kau bahkan tidak tahu kalau mereka itu hanya sebatas kekuatan kecil yang tidak memiliki pengaruh apapun. Jika kultivator alam virtual adalah sampah, maka mereka tidak lebih dari orang biasa di sana. Hanya kultivator alam heaven yang layak untuk dihormati dan mereka tidak lebih dari orang konyol di mataku." Kekuatan jiwa Hansen meledak dan Fang Ze seolah diseret ke dalam arus yang deras. Di depannya saat ini seolah dia melihat orang yang berbeda. Sosoknya terlihat sangat agung dan tangguh. Jelas bahwa ini adalah kali pertama Fang Ze dibuat kagum sampai tidak bisa berkata apa-apa. "Siapa kau sebenarnya?" Fang Ze berkata dengan gugup. "Aku hanya orang bodoh dan sombong yang diberikan kesempatan kedua oleh surga. Jangan terlalu banyak bertanya hal yang tidak penting. Sebelum semua orang keluar, aku akan membunuh mereka semua." Hansen membuat arai teleportasi dan berniat untuk bertarung. Sekarang Fang Ze sudah memahami segalanya tentang Hansen. Karakter ini sungguh sangat luar biasa dan tidak lain adalah orang yang hebat. Arti dari kesombongan surgawi itu sangat dalam dan Hansen memperingatkan Fang Ze untuk tetap menutup mulutnya dengan rapat, jika tidak maka Fang Ze akan mati. Episode sebelumnya. Bab 173 Penghinaan Total. Episode berikutnya. Bab 175 Dominasi Hansen 2. Bab 175 Dominasi Hansen 2. Tujiu dan yang lainnya masih menunggu dengan tenang. Tiba-tiba saja aura membunuh yang sangat kuat ditujukan kepada mereka. Fang Ze dan yang lainnya bersembunyi cukup jauh. Walaupun hal ini sangat memalukan, namun ini adalah perintah yang Hansen berikan. Hansen menunjukkan sosoknya dan berkata, "Kalian semua ikut denganku. Tempat ini terlalu sempit untuk kita." Hansen tidak ingin mengambil resiko dengan bertarung di tempat ini. Jika jalan keluar dunia surga dan bumi hancur, maka dia tidak akan tahu masalah macam apa yang terjadi nantinya. Segera dia terbang sendirian dan Tujiu mengikutinya. Mereka berdua berhenti di tengah lautan yang luas dan aura membunuh Tujiu terlihat sangat mengerikan. Hansen tersenyum dan tidak menyangka kalau Tujiu akan sangat berani menghadapi dirinya seorang diri. "Kau yakin tidak ingin memanggil mereka?" tanya Hansen dengan senyum yang mengejek.
Melawanmu itu sama saja dengan melawan seekor semut. Apakah aku masih membutuhkan mereka? Kata Tu Jiu yang memprovokasi Han Sen. Semutkah? Sepertinya kau sudah salah paham akan satu hal. Aku tidak ingin membuang banyak waktu dan langsung membunuh kalian sekaligus di sini. Kau menganggapku sebagai lelucon bukan, maka aku ingin melihat seberapa hebat dirimu. Han Sen melesat ke arah Tu Jiu dan tinjunya diselimuti petir emas. Trik sampah. Tu Jiu mendesaki miliknya dan menciptakan penghalang. Han Sen meninju penghalang itu dengan keras dan dalam sekali pukul penghalang Ki itu hancur berkeping-keping. Tu Jiu sangat terkejut dengan kekuatan Han Sen dan sudah meremehkannya. Dadanya dipukul dengan sangat keras dan petir emas membuat rasa sakitnya menjadi sangat parah. Boom! Tu Jiu terpental ke belakang dan masuk ke dalam air. Aura membunuhnya meledak dan menciptakan ombak yang sangat tinggi. Sudut mulutnya mengeluarkan darah dan bodohnya dia sudah lengah karena mengira Han Sen itu sangat lemah. Ki, bagaimana rasanya pukulan dari semut yang kau anggap sebagai lelucon? Tapi sebenarnya lelucon itu adalah kau sendiri, bukan? Kata Han Sen sambil mengejek. Aura Tu Jiu meluap dan dia melesat ke arah Han Sen seperti anak panah. Han Sen memadatkan pedangnya dan menahan pukulan Tu Jiu yang sangat kuat. Sudut mulutnya mengeluarkan darah dan Han Sen terdorong mundur. Kekuatan ahli tahap akhir alam Dao Fusion memang sangat luar biasa. Namun pertarungan seperti inilah yang sangat Han Sen harapkan. Ark! Teriakan keras dari Tu Jiu menciptakan gelombang suara yang sangat kuat. Han Sen merasa telinganya sangat sakit dan tulangnya mulai bergeser. Jiwa bela diri Tu Jiu memanfaatkan gelombang suara yang hebat dan itu masih cukup langka. Pedang di tangan Han Sen hancur dan dia terkena pukulan telak. Han Sen mendarat di atas permukaan air dan tersenyum sambil menahan rasa sakit. Sungguh memalukan karena diriku harus membunuhmu dengan bantuan jiwa bela diriku. Kata Tu Jiu dengan marah. Kau baru sadar bahwa dirimu adalah orang yang tak tahu malu. Han Sen sedikit menggoda Tu Jiu. Pintar berbicara juga tidak akan membuatmu lolos dari kematian. Tu Jiu menerjang ke arah Han Sen dengan penuh kemarahan. Han Sen juga melompat ke arahnya dan bertarung di atas langit. Cakar naga yang keras saling berbenturan dengan serangan Tu Jiu dan walaupun Han Sen kalah dalam kekuatan dia masih mampu mengimbangi gerakan Tu Jiu. Benturan dari kekuatan mereka menciptakan gelombang kejut yang besar. Semua orang dapat merasakan sensasi dua aura yang saling bertabrakan dan air laut terus menciptakan ombak yang besar. Tu Jiu sekarang benar-benar dipermalukan oleh Han Sen. Mungkin dia unggul dalam kekuatan namun fakta dia berusaha keras untuk menghadapi Han Sen adalah hal yang memalukan. Kultivasi mereka berjarak sangat jauh namun Han Sen dengan pasti dapat menahan serangan mereka. Namun tiba-tiba sebuah pita berwarna merah muda menjerat kedua tangan Han Sen. Gelombang Ki ditembakkan ke segala arah dan menciptakan ledakan yang besar. Laut di sekitar mereka berguncang sangat hebat dan kesembilan murid akhirnya masuk dalam pertarungan. Han Sen terlihat babak belur namun dia masih tersenyum dengan percaya diri. Hehehe. Pada akhirnya sampah tetaplah sampah. Pada akhirnya kalian juga datang dan melakukan serangan secara tiba-tiba. Sungguh lelucon yang menggelikan sebagai kultivator alam Dao Fusion yang mengeroyok kultivator alam virtual. Bukankah ini lelucon yang bagus jika diketahui oleh orang lain? Memangnya siapa yang akan tahu selama kau akan mati? Aku mengakui bahwa kau itu kuat namun hidupmu akan berakhir di sini sekarang juga.
Dalam pertarungan hidup dan mati segala cara dapat digunakan selama itu memungkinkan untuk menang. Tujiu dan yang lainnya tertawa dengan keras. Episode sebelumnya. Bab 174 Dominasi Hansen. Episode berikutnya. Bab 176 Dominasi Hansen 3.